Perkenalkan, nama saya Ziaul Haq, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP 18 Lebong, Kecamatan Rimbo Pegadang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Batch 2 LVTK YIN Curug. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi PPL 3 PPG dalam jabatan tahun 2024 dan mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih dan saksikan video pelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian pada hari ini? Alhamdulillah ya, semangat sekali pada hari ini. Anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum belajar. Pada kelas Taida, silakan doanya dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, dengan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dan mudah mendapatkan ilmu yang baik. Anak-anak Bapak sekalian, ya, terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran, ya, Bapak akan absen terlebih dahulu. Semuanya masuk semua pada hari ini? Masuk. Fezi? Iya. Dapat? Iya, Pak. Putra Sabta juga? Arya? Dela? Deli? Alhamdulillah ya, semuanya pada hari ini Pak. Ya, semoga depannya tetap ada terus. Anak-anak Bapak sekalian, untuk pengamalan kelima Profil Pancasila dan Rahmatan lil Alamin, ya, mari sama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas kita membacakan ya salah satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Kahfi. Untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk bersama-sama kita bacakan surah Al-Kahfi. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'abiduna ma a'bud wa la ana a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Semoga dengan selalu mengawali hari dengan membaca Al-Quran, Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Anak-anak Bapak, untuk pengamalan Profil Pancasila, ya, kita nyanyikan dulu lagu wajib Indonesia Raya. Lagu wajib Indonesia Raya. Sekarang semuanya silakan berdiri. Indonesia
tempat tertinggi berada di tengah rakyat dan di mana warga negara memiliki hak yang sama. Lihat. Jadi yang namanya demokrasi itu kekuasaan atau hak tertinggi itu ada di tangan rakyat atau warga. Jadi itu yang namanya demokrasi. Ya, ada tahu apa itu macam-macam demokrasi? Apa yang tahu coba? Berapa macam demokrasi itu? Ayo, Desi. Macam-macam demokrasi. Satu, demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang melibatkan masyarakat atau warga secara langsung. Dua, demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang menyalurkan kehendak tapi diwakili oleh wakil untuk menyampaikan inspirasi rakyat atau warga. Nah, itu ada dua macam, satu langsung, dua tidak langsung. Sama disampaikan aspirasi itu secara langsung, jadi warga yang memilih langsung. Seperti kita pemilihan proses kemarin, tadi wakil langsung, memilih langsung. Jadi proses itu dipilih secara warga sekolah, secara langsung. Ya, ya mereka menyaksikan, mereka menyampaikan visi-misi, lalu kita memilih, menyaksikan perhitungan, proses sebagainya. Itu namanya pemilihan secara langsung. Ada juga yang kedua pilihan kita langsung. Jadi kita ingin memilih, tapi kita wakilkan dengan orang lain. Contoh, ya seperti zaman-zaman dulu, zaman-zaman tahun 90-an, ya kita memilih presiden itu kita wakilkan dengan parlemen, DPR. Jadi mereka di DPR sana kalau misalnya memilihkan untuk kita. Jadi ada dua macam. Satu langsung, yang kedua tidak langsung. Alhamdulillah. Jangan lupa pelajaran P5 yang lewat masih. Sekarang untuk pelajaran P5 yang hari ini kita akan belajar ini. Gaya hidup berkelanjutan. Temanya pemanfaatan daur untuk eco-friendly. Ini tema yang akan kita pelajari pada hari ini di pelajaran P5 ini. Ya. Adapun tujuan kita mempelajari ini, yang pertama untuk melatih kreativitas peserta didik. Jadi kreativitas kita ini tidak. Yang kedua, menumbuhkan sikap cinta lingkungan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur atas keindahan dan kekayaan alam yang berlimpah. Yang ketiga, mengajarkan tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian alam. Tujuan yang keempat, mengenalkan dan menghargai keragaman hayati dan budaya lokal. Yang keselanjutnya, mendorong kolaborasi dan saling membantu. Tujuan yang selanjutnya, mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian peserta didik. Itu berarti untuk mengembangkan ya mandirian kalian. Selanjutnya ada Bapak sekalian, materinya yang Bapak sampaikan. Kita mengenal dulu apa itu sampah organik dan non organik. Sampah itu dibagi dua jenis. Satu organik, yang kedua non organik. Apa sampah organik itu? Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup atau tumbuhan. Artinya sampah itu bisa diuraikan. Entah itu terurai karena pembusukan atau terurai karena sesuatu. Ya. Yang kedua sampah non organik. Itu sampah yang berasal dari benda tak hidup. Sampah yang tak bisa diurai. Seperti plastik misalnya dan lain-lain. Contoh sampah organik yang pertama sisa makanan. Sisa makanan kita, yaitu bekas sayur, yaitu bekas nasi, dia terurai. Yang kedua daun, yang ketiga ranting, keempat kertas, yang kelima kardus. Kenapa Pak kertas dan kardus bisa terurai? Karena kertas dan kardus ini bahan bakunya adalah kulit berasal dari kulit kayu, jadi dia tidak terurai. Ya, entah itu kena air, dia terurai, entah itu kena tanah, dia terurai. Yang selanjutnya contoh sampah non organik. Jadi tidak bisa diurai, lama hancurnya, bahkan bisa tahan. Satu plastik, ya, bisa kantong kresek, bisa plastik tempat wadah makanan, bisa botol minum, itu kan semua jenis plastik. Yang kedua kaleng. Kaleng itu toples yang berbentuk kaleng atau bisa jadi logam, seng, misalnya besi. Styrofoam, makanan putih yang sering kalian beli. Ya, yang warna putih itu seperti itu salju. Yang tiga besi, yang kabel. Kabel ini untuk listrik. Baik dalamannya, baik luarnya. Karena semua pesawat terbuat dari plastik. Di dalamannya terbuat dari logam. Bisa jadi kuningan, bisa jadi kembang. Maka sulit urai. Nah inilah
plan ini. Ya, eco plan ini pengertiannya itu berasal dari dua kata, eco dan plan. Eco ini ya berasal dari kata ekosistem karena dia alam lingkungan. Ya. Sedangkan plan itu berarti mencetak atau membuat. Itu dia. Ya, nah sering juga kita lihat yang namanya orang memprek itu pasti yang dikeluarkan akan bertahan, tapi kalau kita dia membentuk atau mencetak bahan alam seperti daun, bunga batang, bahkan ranting di media seperti kain atau kampas. Jadi kita manfaatkan ya alam ini, kita itu ranting, kita itu daun, kita taruh dia di medianya, ya bisa jadi kampas. Kampas itu seperti orang melukis, bisa jadi kain, bisa jadi tas untuk pakai kampas. Nah daun itu kita letak, maka kita cap di sana, bentuk di sana. Ya, paham? Nah, teknik ekoplan ini ada dua macam. Yang pertama pounding namanya, atau dipukul. Jadi kita taruh itu daun itu di medianya, di kertas atau di baru kita pounding untuk mencetak ya gambar daun atau ranting. Yang kedua stem, sisi dikukus. Daun itu kita ambil, kita masukkan tubuh-tubuh, masukkan ke dalam wajan, lalu kita rebus. Setelah dia berwarna, itulah yang dijadikan tinta. Biasanya itu dipakai untuk orang membatik. Jadi dari bahannya kita jadi rebus, dikukus, nah maka mereka tintanya itu sudah jadi warna itu mereka lukiskan. Jadi kita orang membatik. Jadi ada dua macam teknik ekoplan ini, satu pounding, dua stem. Nah, kita akan pakai yang teknik pounding ini nanti. Nah, nanti kita akan pakai teknik pounding. Ada sahabat sekalian, untuk lebih paham, untuk lebih mengerti, silakan kalian untuk video yang tadi ditampilkan. Silakan dipahami, diperhatikan betul, agar nanti waktu kalian pengerjaannya tidak salah. Bapak akan tampilkan dua video yang berbeda. Jadi silakan perhatikan betul ketika kita mengerjakan nanti, ya. Rencana aksi kita nanti lakukan, anak-anak nanti tidak kesulitan lah. Tinggal Bapak arahkan, kan, dengan bantuan guru-guru yang lain. Ibu kami untuk membantu kita saat mengarahkan pembuatan ekoplan. Ya, kita anak-anak tutup itu. Dalam video kali ini, saya akan membahas dan membuat tutorial mengenai ekoplan. Ekoplan merupakan salah satu teknik pewarnaan kain kontemporer, di mana cara pembuatannya menggunakan bahan alami. Bisa dari daun, bunga, bahkan ranting-rantingan untuk pewarnaan. Dalam video kali ini, saya akan mencoba membuat ekoplan dengan teknik pounding. Menurut saya, teknik ini paling mudah, apalagi yang baru belajar mengenai ekoplan. Pertama-tama, kain atau media yang akan dicetak harus melalui tahap scoring dan warna, yang kemudian dikeringkan. Biasanya saya melapisi bagian bawah kain yang akan dipounding dengan rapi, dan menyiapkan daunnya di bagian atas, yang kemudian ditutup kembali dengan plastik belum dipukul. Teknik pounding dilakukan dengan memukul bagian-bagian daun langsung pada kain dengan berjual palu dan dilapisi plastik. Biasanya saya menempatkan bagian belakang daun langsung pada permukaan depan kain yang akan dipounding, atau bisa juga menempatkan daun pada bagian dalam atau bagian bawah kain dan dipounding dari atas. Namun biasanya tergantung dari kain dan dari digunakan.
satu daun yang digunakan adalah yang tepatnya. Hampir semua daun-daunan yang digunakan untuk obat atau yang dapat dikonsumsi bisa digunakan untuk makanan. Setelah proses paling selesai, angkat plastik dan biarkan hasilnya semalaman. Setelah itu dilanjut proses filtrasi. Untuk detail mengenai proses filtrasi akan saya bahas di video lainnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Alfi TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekoprint. Apa itu ekoprint? Ekoprint berasal dari kata eko, yakni dari kata ekosistem atau alam. Sedangkan print artinya mencetak. Jadi ekoprint adalah kain yang dibuat dengan cara mencetak dengan menggunakan bahan-bahan alam seperti daun, bunga, batang, bahkan bambu. Teknik ekoprint terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah teknik folding atau dengan cara dipukul. Yang kedua yaitu teknik stem atau dengan cara dikukus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat ekoprint dengan teknik folding. Sebelumnya kita akan memperkenalkan apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan. Pertama yaitu kain. Kain kita buat ukuran 30 x 30 cm. Selanjutnya adalah palu. Alat ini digunakan untuk mengukur. Yang ketiga adalah plastik. Kita bisa menggunakan kantong plastik yang ada di rumah. Bahan yang keempat yaitu daun. Kali ini kita menggunakan daun pepaya Jepang. Yang pertama, kita susun daun pepaya Jepang sesuai dengan selera. Kita bisa atur besar dan kecilnya ukuran daun. Kemudian di bagian atasnya kita taruh kain yang sudah kita siapkan tadi. Setelah itu bagian atasnya lagi kita pilih plastik. Plastik ini berfungsi supaya bekas pukulan dari palu tidak mengotori kain. Saat pemukulan dengan menggunakan palu, usahakan kalian berhati-hati ya, karena kain yang kita gunakan jenisnya adalah kain katun. Jika kita tidak hati-hati memukul, kain tersebut bisa berlubang. Lakukan teknik folding ini sampai semua daun selesai dipukul. Setelah selesai, kita bisa mengambil plastik yang ada di bagian atas. Kemudian, kain kita balik dan kita ambil sisa
sisa daun yang tidak termakan satu demi satu sampai bersih. Setelah selesai, kain jangan dicuci terlebih dahulu. Kalian bisa mengeringkannya di bawah sinar matahari secara langsung. Setelah kering, kain dinyalakan beberapa hari, kemudian dicuci dengan menggunakan air tawar atau air kapur. Nah, bagaimana anak sekalian sudah nonton videonya? Paham? Itulah kira-kira tentang cara atau bagaimana hipotesis ibu dibuat. Ya. Jadi tekniknya seperti yang kita tonton di video tadi. Ya. Kenapa harus pakai plastik ini? Agar waktu kita memukul tidak kayaknya tidak berbekas. Makanya perlu dilakukan plastik. Mereka semua paham tentang video ini? Paham ya? Paham? Kalau paham, alhamdulillah tinggal kita laksanakan ikuti itu dengan rencana aksi yang akan kita laksanakan sebentar lagi sebelum Bapak pembelajarannya. Ya, berpahala. Kita dengan sungguh-sungguh kekuatan ikutinya kita akan sampaikan nanti di depan kelas. Ya, hasil kalian itu. Jadi tinggal lagi kita buat. Ya. Dengan aksi kita ikuti di Bapak sekalian, sebelum kita mulai mengajukan rencana kita, ya, supaya ini sebenarnya langsung lemas yang ngantuk, ya, coba kita lakukan SBK dulu, deteksi dulu sedikit, SBK dulu. Nah, saya akan dulu. Pak, itu satu, itu dua, itu tiga, itu satu, itu dua, itu tiga, itu semangat. Sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita tutup belajar pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Bapak sekalian, ya untuk presentasi pembuatan konkret Bapak hari ini dikawani oleh Ibu Sri Utami. Jadi kepada Ibu Sri Utami, ya dimohonkan agar bisa memimpin anak-anak dalam pembuatan konkret ini. Dari Ibu Sri Utami